dari keraguan, dari ketakutan, ya, dari sifat-sifat jelek, buruk sangka, permusuhan dan sebagainya. Kenapa Nabi merasa berat? Ada banyak ayat Al-Quran, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena Nabi sangat bernafsu, ya, harisun alaikum, sangat bernafsu ingin semua umat manusia itu selamat, ingin semua umat manusia itu masuk surga, ya nggak bisa, ya. Nah itu yang membuat berat Nabi. Kata Allah, jangan, ya, segala sesuatunya itu sudah ada ketentuan takdirnya, nggak mungkin, itu sudah jadi keputusan takdir Allah, nggak mungkin semua manusia masuk surga, karena ada yang tidak mau dan tidak bisa dipaksa, ya. Jadi bebaskan saja. Al-Quran itu illa tadhkiratan limay yakhsha, ini sebagai tadhkirah saja, mengingatkan saja. Saya dzakaru may yakhsha, dan hanya yang akan mendapatkan peringatan itu orang yang takut. Kalau dia tidak takut, ya diingatkan bagaimanapun susah. Jadi jangan dianggap susah, ya. Jangan menjadi berat ke Nabi. Cukup mengingatkan, cukup menyampaikan, sudah. Hasil akhirnya terserah, ya, tergantung orang itu. Ini sekaligus jadi pemahaman bagi kita untuk tidak mengukur kesuksesan dakwah dan pendidikan itu dari output, nggak bisa. Oh ini ustadz ini mah cenah murid-muridnya juga sedikit, murid-muridnya begini, nggak bisa tuh. Kan ustadz mah tugasnya mengingatkan. Oh ini sekolah ini mau lihat lulusannya juga begini, nggak bisa. Pesanan ini mau, wah ini lulusannya bagus, gitu. Ya tidak bisa demikian kan. Mantas lulusannya bagus dan nu arasup nage nu mararahal nu baroga duit, ya, fasilitas lengkap, hari ieu pas-pasan, ya ada. Memang kependidikannya juga kurang perhatian, tidak siap untuk menerima pendidikan. Nah, ada banyak faktor, ya. Ini tidak perlu menjadi litasko, jadi berat, jadi stres. Tugasnya hanya tadhkiratan limay yakhsha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan, dikutip oleh Imam Nawawi, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kalian yang mudah, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki yang susah. Maksudnya kalau memang belum sama, secara urutan kitab nomor 142, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk ke rumahnya, wa indaha mur'atun, dan saat itu sedang ada seorang perempuan. Qala, Nabi bertanya, man hadhihi, siapa dia teh? Orang baru, Nabi nggak kenal, mungkin mu'alaf. Qalat, kata Aisyah, hadhihi fulana, oh ini si ibu ini begini. Tadhkuru min sholatiha, lalu Aisyah menceritakan sholatnya. Nabi cina, ibu ini sholatnya begini.
Kalau sholat malam terus ya semalam suntuk. Siang juga sholatnya wah panjang, banyak, lama gitu. Maksud Aisyah memuji dan ingin mendapatkan respek dari Nabi, malah Nabi marah. Mah, alaikum bima tutikun. Mah itu, nggak boleh, jangan. Kalian harus mengamalkan yang kalian mampu. Ini konteksnya karena ibu-ibu itu pertama mu'alaf, yang baru soleh ya, kalau dalam konteks kita baru jadi ahli ngaji, baru jadi jamaah, tong langsung semangat diporsir, capek ya. Belum mampu secara fisik, secara hati, ini belum siap. Ibaratnya anak kecilnya 1 tahun dititah lompat, belum siap. Yang kedua, karena dia beramal ibadahnya melebihi amal ibadah standar Nabi. Sholatnya sholat melebihi sholat standar Nabi. Nabi itu kan sholat ada tidurnya, ini tidak. Nabi saum ada bukanya, ini tidak. Maka Nabi melarang, alaikum bima tutikun. Nabi menegaskan bahwa amal itu nggak mungkin dia mampu terus-terusan begitu, nggak mungkin. Maka kata Nabi, cukup beramal yang kalian mampu. Mampu itu sesuai kadar keimanan, sesuai kadar fisik, kesiapan mental. Ya. Jadi kalau Bapak ini sedang semangat mau sholat malam lama, silakan. Tapi akan seperti itu nggak standar sholat malamnya terus. Kalau enggak, itu tidak bagus. Justru nanti jadi jenuh, jadi lelah. Ya. Itu yang dimaksud alaikum bima tutikun. Maka kata Nabi, fa wallahi demi Allah la yamallullah, Allah tidak akan bosan. Maksud tidak akan bosan itu kata Imam An-Nawawi di sini, beliau menulis penjelasannya, la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa a'malikum. Allah akan selalu bisa memberikan balasan meskipun ini orang sholatnya 24 jam, ku Allah maka tungkulan. Allah tidak akan capek mengawasi. Ya, beda jeung urang jadi pengawas teh capek ya. Kami saja yang santrinya sedikit ya, mengawasi adab ada lelahnya ya, kusorangan. Makanya perlu tenaga muadib-muadibah yang banyak, satu kelas sampai 5, 6, 7 tergantung jumlah santri. Per muadib itu 5 orang mengawasi. Lelah nggak mungkin 24 jam. Allah mau mual. Maksudnya Nabi melarang begini bukan berarti karena nanti Allah capek, Allah mual capek. Hatta tamallu, kalian yang capek, nanti kamu lelah sendiri. Dan di sini pentingnya bagaimana kita beramal sesuai standar tutikun, kemampuan maksimal, agar jangan ada lelahnya, agar jangan ada bosannya. Wa kana ahabbuddin, dan adalah sebaik-baiknya agama ilaihi, menurut Allah, mada wa ma'alaihi sahibuhu, yang rutin padanya orang yang melakukannya, yang bisa diamalkan dawam rutin oleh pengamalnya. Saya yakin di sini bapak-bapak, ibu-ibu juga pengalaman ya, bagaimana kita memanage hati agar nggak bosan, nggak jenuh ibadah.
Kalau kita langsung sekaliguskan, capek, nanti ada jenuhnya. Ya. Saya pribadi juga merasakan, kan ini hadis notok kasaban babatok. Ya. Kecuali Nabi mungkin, Nabi mah beda lagi. Ya. Ini buat kita. Santri-santri juga merasakan. Ustadz cenah ngapalkeun Quran di porsir teh malah jadi jenuh nyatong di porsir. Nggak bisa diporsir, dan bapak ibu tongsok maksa neng iraha tasmi ira ulah siga bapak ibu lancar ngapalkeun Quran. Nggak bisa sesuai kemampuan, karena kalau diporsir nanti jenuh, nggak bisa. Dan ketika jenuh itu ada, nanti ada hadisnya, jangan ditinggalkan sama sekali. Ini penyakit kita, terutama yang baru-baru ya, jadi jamaah masjidnya kakara solehna blok begitu blok, nggak ada, itu nggak bisa. Amal itu harus step by step, harus tahap demi tahap. Apakah bab ini, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, bab mujahadah ya. Mujahadah itu kan kita beramal sampai payah. Tidak. Karena kita bisa mujahadah itu tahapannya ini bima tutikun. Nggak mungkin kita bisa mujahadah di sini kecuali bima tutikun. Dan ini menegaskan bahwa dengan amal yang didawamkan nanti naik dengan sendirinya. Dulu bapak-bapak mengamalkan sholat tahajud itu berat. Tong langsung dipaksakan, jenuh sendiri, udah. Ini kebanyakan yang gagal dalam kesolehan, niat jadi orang solehna tinggi, tapi salah memanage hatinya, semangat, capek, udah begitu. Mensantri mah ya tahun pertama, wah semangat, lihat yang lain. Tahun kedua capek, ngedul gitu. Tahun katilu ngedul lagi. Ini salah memanage hati, ya, salah memanage amal. Harusnya bertahap. Mulai dari sholat subuh dulunya, sholat subuh bangun tepat waktu, sholat malamnya di awal malam. Jangan banyak-banyak lah, 1 rakaat, 3 rakaat, tapi rutin. Udah rutin, nanti hati itu naik sendirinya, ya. Kan kata Allah di dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas, kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah menyambut dengan berlari. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sedepak, ya. Kalau kita mendekat sedepak, Allah mendekat lebih jauh lagi. Jadi kita mendekat kepada Allah sedikit demi sedikit, nanti juga dianugerahkan, ya, dianugerahkan iman yang besar, semangat amal yang tinggi, sedikit-sedikit. Tapi dawam kuncinya, istiqomah. Cenah abdi mah satu naik-naik berarti can istiqomah. Cari yang istiqomahnya, standarnya. Nanti kalau sholat subuhnya sudah bagus begitu, kemudian tahajudnya di awal malam begitu, maka otomatis ke akhir malam. Sedikit-sedikit lah asal dawam. Iya masalahnya orang mah da teu dawam. Keur loba hutang, keur pasea jeung pamajikan salaki. Rajin tahajud. Begitu lap enggak ada. Ngaji Quran juga sama, nggak usah banyak-banyak, 1 ayat, ya, setengah halaman, 1 halaman. Asa rutin lah. Ikan yang susah itu merutinkannya, mengistiqomahkannya.
Kata Nabi juga kan istaqimu walang tuhsu. Istiqomahlah meskipun susah. Nyaris gak mungkin Nabi terap gitu, istiqomah. Kalau bapak ibu sudah istiqomah, otomatis kita naik. Ya. Saya sering bilang ke santri, alhamdulillah nikmat yang besar bagi saya dalam konteks sholat malam. Sholat malam 1 juz, ya, rata-rata 1 jam setengah, nggak terasa berat. Dak itu bertahap. Betul, alhamdulillah, santri tibu budak, bapak mah sanes. beda pengalaman. Tapi bisa. Kenapa? Karena Abu Bakar juga ya masuk Islamnya udah tua, udah muda gitu ya, meski belum terlalu tua. Standarnya usia 40 lah ya. 40. Nabi juga kan 40. Nabi dari 40 ke 60 itu bisa setahap demi setahap. Ini maksud di sini bukan berarti melarang mujahadah. Konteksnya mujahadah itu final ya. Mujahadah ini kalau di kuliah S3, di santri mualimin. Ini mungkin kita masih tajhiziyah, bahkan mungkin masih diniyah. Ya, secara agama awak we geus kolot. Hari amal mah mungkin masih level diniyah. Sok bertahap. Iqra hiji heula, terus Iqra 2, tong langsung ngagajeleng kanu tahsin lieur. Ya, bertahap. Ini yang Nabi inginkan ke ibu ini. Ini ibu ini baru jo langsung moal bisa, dia capek sendiri. Ya. Saya yakin kita semua, saya juga mengalami, bapak-bapak mengalami titik jenuh tahajud, embung we gitu. Nah, ketika ada titik jenuh begitu, jangan ditinggalkan, turunkan sedikit. Itu istiqomah teh. Nanti dijelaskan di hadis berikutnya, ya. Turunkan sedikit. Nanti yang sedikit itu terus rutin, nanti naik lagi. Jenuh, turunkan lagi dikit. Jangan sampai ditinggalkan. Nanti naik lagi belas gitu. Ibarat nama mundur, bukan mundur buat mundur jangan ngagajeleng ngawahan. Ya. Pan ngawahan orang yang loncat, yang tidak mundur dulu dengan yang mundur dulu beda kan. Mundur lama ngagajelengna jauh, anu teu mundur lama sakitu. Ya, dekat. Jadi kalaupun kita ada masa-masanya jenuh, mundur dulu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu mundur murtad atau gitu ya, balik ke belakang jangan. Mundur dulu, mundur aja ngawahan. Mundur terus kumpulkan tenaga. Nanti juga Allah menganugerahkan semangat. Ya. Dalam semua hal, sedekah gitu. Tong ujuk-ujuk bro-broan. Cari yang kita bisa rutin. Berapa standarnya? Mau yang harian, mau yang mingguan, mau yang bulanan, nurutin. Nanti juga dianugerahkan oleh Allah kemampuan sedekah tingkat tinggi seperti Nabi Abu Bakar, Umar, sampai habis pun nggak ada gelisahnya, justru nyaman. Sedekah sampai habis tuh nyaman, bahagia. Tapi bukan berarti keluarga tidak tersantuni, jangan keluarga ada, ya. Tapi mampu dan keluarganya pun begitu. Keun we suki aya deui ta eta teh. Tuh sedekah tingkat tinggi. Tapi harus bertahap. Makanya Nabi di satu hadis menyebutkan khairus shadaqah an dhuhri ghinan. Sebaik-baiknya sedekah itu yang lebih dari keperluan. Di riwayat yang lain semalam kan saya bahas hadisnya di Bulughul Maram. Juhdul mukil. Mukil itu sedikit, qalil juhdu maksakeun. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khossoso. Mendahulukan yang lain meskipun diri sendiri butuh. Tah eta mah makom nu luhur. Nih bapak-bapak ibu-ibu jangan langsung ke sini. Engkena engkau tangan di atas, seberes tangan di atas, tangan di bawah, kena kehedat tuh. Ya. Bunuh diri.
bertahap, rutin. Ya masalahnya ya kudu rutin, ya rutin. Dengan rutin itu insya Allah naik. Suatu saat kita pasti bisa seperti Rasul, seperti Abu Bakar, Umar. Semua uang, aset madandanya Nabi ge, rumah mah tetap ada tuh buat istrinya, kendaraan tetap ada, nu pakaian, nu pakeun mah. Ya. Semua uang kita sumbangkan habis pun moal karasa gelisah, stres. Nama pan orang aya DKM mau proposal teh stres. Wah cenah ieu. Entah duit. Itu berarti kemampuannya masih minimal. Nah, untuk menghilangkan penyakit itu sedekah rutin. Yang rutin kita mampu berapa? Nanti suatu saat juga bisa naik. Di saum begitu ya, di semuanya. Membantu orang lain begitu dikit. Nanti juga kalau sudah istiqomah pasti bakal naik dengan sendirinya. Maka dari itu Nabi menekankan di sini wa kana ahabuddin ilaih mada wa malaihi sahibuhu. Itu fokus kita, mana yang bisa kita amalkan dengan dawam. Maka dari itu di hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu qala Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi. Ini kalau belum turun ayat hijab berarti diterima di dalam. Kalau sudah ada ayat hijab berarti di balik tirai, ya. Atau Aisyah istrinya di dalam, tamunya di teras gitu. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka diberitahu, mereka menganggap kecil. Kata mereka, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa dibandingkan dengan Nabi. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini pemikiran tasawuf teh geus aya, tapi tasawufna tasawuf sesatnya. Saya tidak dalam posisi menyesatkan semua tasawuf. Karena faktanya ulama-ulama ada tetap yang menganjurkan, ya, tapi yang sesuai sunnah. Logika tasawuf itu begitu. Kita kalau beribadah sesuai syariat tuh nggak mungkin cukup. Karena itu buat Nabi yang sudah diampuni dosanya, kita belum. Maka harus ditambah. Wiridnya, sholatnya, saumnya, semuanya tasawuf itu begitu. Ya. Terakhir saya diskusi tasawuf ya diundang oleh Prof. Atib itu di Tajdid Institute ketika corona, awal-awal corona itu doktor tasawuf begitu logikanya, nggak mungkin nyambung, ya. Dan logika itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ini nggak mungkin cukup. Jadi tasawuf itu punya pendapat nggak mungkin cukup amal ibadah yang sekarang itu yang Nabi syariatkan. Lalu kata salah seorangnya, amma ana fausallil laila badan. Saya akan sholat malam semalam suntuk selamanya. Wa qala al-akhar ana asumud dahra wala uftir. Saya akan saum sepanjang tahun tidak akan pernah buka. Wa qala al-akhar wa ana atazilun nisa fala tazawwaju abadan. Saya akan membujang, tidak akan pernah menikah selamanya. Rasulullah ada di dalam mendengar. Maka fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Rasulullah datang. Faqala, lalu kata beliau, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kamu yang ngomong begini begini begini.
ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, saya yang paling takut, saya yang paling takwa kepada Allah. Ini bukan sombong. Nabi mengatakan ini terpaksa karena ada yang menganggap remeh, menganggap sepele, ya. Sepakat para ulama, kalau kita terdesak kita boleh membela diri, menyucikan diri sendiri. Kalau terdesak, terpaksa, terfitnah boleh. Ini Nabi juga begitu. Sahabat-sahabatnya menilai ibadah Nabi itu terlalu rendah. Saya itu yang paling takwa, gak mungkin kalian lebih takwa dari saya. Jadi amal ibadah ini sudah yang paling takwa, gak mungkin bisa melebihi amal ibadah Nabi. Kalau melebihi binasa, capek sorangan, bosan sorangan. Lakinni asumu wa uftiru, saya saum tapi ada bukanya. Nabi itu memang saumnya setiap hari, tapi kata Ibnu Abbas, kata Aisyah, ya bukan, ya. Saya sering diprotes, puasa wae, nya bahaya tuh dah ya bukan. Tuh saum terus, ya memang contoh minggu kemarin labaskeun deh di Sabtu sampai ke Kamis saum, tapi dah Jumat ya bukan, seminggu itu pasti ada bukanya, ya setidaknya hari Jumat, kecuali Jumatnya tanggal 13, 14, 15, tasa minggu kadang, tapi dah bukan, nggak apa-apa. Yang jadi masalah ini dia saum terus nggak ada bukanya. Kemudian wa usolli wa arkudu, saya sholat dan tidur. Ini dia mau sholat semalam suntuk selamanya nggak mungkin. Nabi itu sholat malam tapi ada tidurnya. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikah. Ini penegasan dari Nabi bahwa dalam Islam tuh nggak ada kerahiban. Di Al-Quran juga disebutkan warohbaniyatani betada'uha, bid'ah yang mereka buat. Orang Kristen, itu konteksnya kan orang Kristen. Maka tabnaha alaihim, kami tidak mewajibkan itu kepada mereka, karena orang Islam sahabat itu iri lihat pendeta-pendeta, kan di Katolik nggak menikah, ya nggak boleh serumah dengan perempuan, sekantor dengan perempuan. Pendeta-pendeta Katolik itu nggak boleh. Mereka tidak boleh bekerja duniawi, mereka harus hidup fokus di gereja gitu. Kabita, ya kubiarawan, kubiarawati, Nabi merasa nggak ada di Islam yang begitu. Standar ibadah yang puncak itu Nabi. Ini yang tadi saya sebutkan tasawuf sesat, yang melebihkan standar ibadah dari standar Nabi nggak ada, nggak bisa. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang menganggap rendah sunnahku, ya roghibaan itu kan benci, yang menganggap sepele, yang tidak suka, yang tidak senang sunnahku falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku, bukan umatku. Ini konteksnya ditujukan kepada orang yang terlalu bersemangat ibadah sunat, ya, tapi boleh juga ini kita tembakan ke orang yang malas beribadah sunat, sarwa rogiban sunati, ya. Dan ini yang sering kita bahas, amal sunat itu kalau tidak diamalkan terjadi dosa. Tapi kalau selalu tidak diamalkan berarti rogiban sunati, doraka, kata para ulama begitu. Sekali dua kali nggak diamalkan nggak apa, mentara kunaon itu jeung tara, berarti tidak senang, tidak ada keberpihakan, kata Nabi falaisa minni. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.